Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alkos Penorieza dengan NPM 2125100149. Saya dari kelas reguler lanjutan 21A, kelas Jumat sama Sabtu. Video kali ini saya buat itu sebagai tugas dalam mata kuliah pendidikan korupsi. Baik, sekarang saya akan menampilkan sebuah kasus nih, di mana kasusnya itu pasti tentang korupsi ya. Oke, sebentar. Ini ada sebuah kasus. Mari dengan seksama kita dengarkan. Sebentar. Share sound-nya dulu. Pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku pencucian uang dengan kerugian 7,9 miliar rupiah di Pulau Karimun, Kepulauan Riau. Polisi langsung menetapkan ketiganya yang berprofesi sebagai pengusaha ini menjadi tersangka. Tiga orang pelaku tindak pidana pencucian uang ditangkap oleh Ditkrimsus Polda Kepulauan Riau. Ketiganya diciduk karena diduga merugikan keuangan bank milik negara sebanyak 7,9 miliar rupiah. Kasus ini kali pertama terungkap dari adanya laporan perbankan tentang tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan kepala cabang bank berplat merah di Kepulauan Riau. Dari hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan, polisi mendapati aliran dana oleh 3 tersangka yang merupakan seorang pengusaha. Modusnya adalah para pelaku mengajukan pinjaman kredit menggunakan identitas daripada karyawannya, yang mana sebenarnya memang bahwa daripada FD dan RS itu memiliki sertifikat tanah. Terus kemudian sertifikat tanah ini yang mempunyai dia induk, terus kemudian dipecah menjadi 23 sertifikat. 23 sertifikat ini diajukanlah kreditnya ke bank, terus kemudian kepada FD dan RS ini dilakukanlah pencairan sebesar 5,1 miliar. Total pencucian uang senilai 7,9 miliar ini dicairkan ketiga tersangka sekitar 5 miliar rupiah. Sedang sisanya diberikan untuk sang kepala cabang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Oke, teman-teman semua. Dari video ini kita sudah mendengar ada kata-kata pencucian uang. Apa sih sebenarnya pencucian uang itu? Izinkan saya untuk membahas secara ringkas. Oke, jadi pada kali ini saya mau membahas terkait mengenai materi concealment. Concealment sendiri bisa kita kenal dengan sebutan itu penyembunyian atau secara terus-menerus menahan kekayaan yang berasal dari kejahatan. Jenis kejahatannya itu misal nih kejahatan bank yang selalu berupaya menutupi tindakan jahatnya dengan memanipulasi laporan atau catatan keuangan atau menyembunyikan kejahatan dengan cara-cara lain. Atau kita lihat dari video barusan, jenis kejahatannya itu yang dia lapor cuma setengah, bukan seutuhnya gitu. Dan sisanya itu masuk ke kantong dia. Astaga. Di sini untuk jenis-jenis concealment ada 4. Yang pertama yaitu concealed atau overstate liabilities and expense. Di sini itu bisa kita kenal atau bisa kita pahami dengan sebutan manipulasi dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya atau tidak dicatat sama sekali transaksi dibiayai dari sumber pendapatan lain. Jenis kedua itu ada concealment within business structures. Itu kita bisa mengenalnya dengan sebutan seperti ini. Dalam modus yang ini itu menyembunyikan hasil kejahatan ke dalam aktivitas normal dari usaha atau perusahaan yang dikendalikan para kriminal. Wow. Yang ketiga ini yaitu the concealment of the gift, promise,
of service. Ini apa lagi ya? Yaitu kita bisa mengenal dengan bentuk kecurangan dengan melakukan penyembunyian hadiah nih. Hadiah, janji, atau layanan penyembunyian hadiah dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban transparansi umum karyawan atau agen terhadap majikan atau prinsipalnya. Bahkan hadiah pun masih bisa disembunyiin ya. Mungkin kalau hadiahnya itu ratusan juta kali ya. Dan yang terakhir, jenis concealment-nya itu ada money laundering. Money laundering itu bisa kita sebut dengan atau bisa kita kenal dengan pencucian uang. Nah, jadi di video kali ini si pembawa berita fokus mengatakan yaitu kasus money laundering atau pencucian uang, di mana menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat jahat dikarenakan itu dapat merugikan negara ya pihak ataupun pihak lain. Dan di sini kita bisa ketahui money laundering itu adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan, agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Dari video ini, yang dia lapor itu hanya 5M, dan untuk sisanya itu ke saku bos atau masuk ke rekening bosnya dia. Jadi cuma 5M ini nih yang mereka upayakan agar semua transaksi atau usaha mereka itu terlihat legal. Dan itu ialah benar-benar sangat sebuah tindakan yang kriminal atau sangat jahat. Dan juga dari video ini bisa kita simpulkan nggak cuma hanya money laundering, yaitu jenis concealment yang pertama juga bisa kita kaitkan dengan video kali ini, yaitu concealed atau overstated liabilities and expense. Ini menurut saya nih, karena sesuai dengan pengertian dari concealed, yaitu adalah memanipulasi dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya. Tidak dicatat sama sekali, transaksi dibiayai dari sumber pendapatan lain. Si tersangka, dia nggak mencatat nih semua berapa biaya yang dia peroleh, dan yang dicatatnya itu hanya sekitar 5M, sedangkan sisanya lagi itu dikorupsi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya berikan pendapat, sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan apa itu concealment dan jenis-jenis concealment. Semoga bisa dipahami. Oke, sekian dari video singkat saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.